akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Bagaimana persiapan untuk hari ini, Mas? Untuk kebutuhannya apa? Apa aja dibawa barang bukti atau klarifikasinya? Pagi ini kita datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu dia bukan satu mekanisme yang sangat kalau nggak ditanya kita sampaikan juga. Nanti bakal disampaikan. Cerita-cerita aja, ngobrol aja. Mas, ini kan ada 5 laporan dan 1 aduan kalau tidak salah, dan ada beberapa objek perkara yang berbeda yang utamanya terkait dengan penistaan agama dan ada lagi halangan. Iya. Ini gimana menghadapi 5 laporan sekaligus dalam pemeriksaan hari ini? Ya makanya kita datang pagi ini, kita nanti coba ngobrol. Termasuk itu poin yang polisi mau klarifikasi ke Panji. Panji juga mau klarifikasi, 5 itu siapa aja, apa aja yang dilaporkan. Begitulah klarifikasi. Berarti akan minta ditunjukkan barang bukti yang katanya salinan dari negara ini. Ngobrol-ngobrol dulu, baru nanti kemudian kita minta makan siang. Oke? Ngobrol-ngobrol ya, Barang standing buktinya pointnya juga, Bang Mas, Panji barang. sekarang ada di mana? Dari tuntutan-tuntutan tersebut. Masih terlapor. Mas, ini kan barang buktinya soal akan barang buktinya ini terkait dengan flash disk yang berisi rekaman Iya. mens rea ini. Itu ntar aja lah, ntar. Makanya lu jangan pulang lah. Oke? Oke gitu ya. Makasih ya. Thank you semuanya. Thank you ya. Mas Panji yang mau disampaikan? Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Atau jam berapapun itu. Thank you. Tambahan sedikit dan dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya, betul. Tanya aja nanti dia. Begitu. Tapi spilanya apa, Pak? Ya intinya adalah Bang mengkritisi juga soal kan ada juga yang bilang kalau misalkan kan tayang di Netflix itu kan berbayar Bang. Kan berarti kan kalau misalkan dari flash disk kan itu dibajak. Nah, mungkin Abang mau lapor balik atau gimana? enggak, kalau dari saya sih itu mungkin bukan ranahnya saya ya. Saya kan sebagai yang punya pertunjukan, kalau misalkan dianggap sebagai bajakan dari tayangan Netflix, mungkin itu ranahnya jangan tanya ke saya, tanyanya ke Netflix. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga dan saya senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan maksud dari sebuah karya, gitu kurang lebihnya. Dan tambahan sedikit dan dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya, betul. Tanya aja nanti dia. Begitu. Tapi spilanya apa, Pak? Ya intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus udah gitu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan tadi di atas, dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus, gitu kurang lebihnya. Kalau pertanyaan apakah ada mensreya lagi, jawabannya tidak, tapi bukan karena saya tidak bikin pertunjukan lagi. Saya akan selalu bikin pertunjukan, hanya saja dalam 10 pertunjukan tunggal saya terakhir tidak ada yang judulnya sama. Jadi judulnya selalu berganti, teman-teman. Pertanyaannya apakah ada pertunjukan komedi lagi? Pasti ada, tapi judulnya sudah bukan mensreya. Gitu, Dari lembaga lain ada nggak bangun diskusi sama kritik ya dalam 10 pertunjukan saya, memang saya senang membahas sosial dan politik gitu.
karena itu adalah keresahan saya, topik yang saya suka. Jadi itu yang kelihatannya juga akan terus berjalan, hanya saja namanya aja berbeda gitu kan lebihnya. Nggak apa Mas Panji, karena kan yang menjadi sekarang kan ada 6 laporan gitu. Sementara Mas Panji ke depan mungkin masih membahas hal yang sama gitu, atau Iya. menyinggung sedikit itu ada Iya. kapok nggak sih buat Enggak, karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur untuk bikin masyarakat ketawa, maka tidak ada alasan untuk saya kapok. Selama saya membuka ruang diskusi dan saya diajarin sama abang-abangan saya, ini kebetulan abang-abangan saya kan, saya diajarkan untuk selalu membuka ruang dialog. Kebetulan Haris juga selalu bisa memfasilitasi dialog tersebut. Jadi saya rasa sebagai seorang pelawak, karena datangnya dari niat yang baik, dan kalau diminta dijelaskan, saya bisa jelaskan datangnya dari tempat yang baik, maka nggak ada alasan untuk kapok sih. Itu namanya. Bang Panji berarti konfirmasi. Ini agak terlalu mepet saya lihat ya. Ya. Hari Jumat ke Polda konfirmasi datang ya. Rencananya datang, Ya. cuman kostum aja belum ditentukan. Selain Mas Mas Panji, mungkin apakah ada pertemuan sama Mas Panji, selain Mas Panji ada lagi yang dipanggil nggak? Sorry, ya. Ada pertemuan sama Raffi Ahmad mungkin ke depannya? Belum ada wacana, tapi kelihatannya beliau baik-baik saja. Saya nggak tahu ya, nggak ada. Panji akan melaporkan akun yang merundung istri dan anak. Tidak sama sekali, enggak sama sekali. Semua orang berhak punya opini, walaupun opininya mungkin tidak saya sepakati, tapi mereka berhak akan opini tersebut. Jadi enggak akan tentu. Sisi sini dong, nggak enak sisi situ dulu. Nah, benar-benar. Ada pertanyaan? Nah, Ini pertanyaan nggak ada, foto doang ini. tangan lu ngalangin tuh. Gue ganteng kalau dia yang moto. Bang Haris, kalau misalkan dari sisi Banyak lagi. Yang ini nggak apa-apa. dari sisi hukum, harga Dari Mas Ria. Bagaimana? Itu sebenarnya kan Bang Panji beberapa di YouTube-nya juga sering mengundang tokoh-tokoh Iya, Bang. politik ya. Apakah salah satu yang mendasari materi Mas Ria yang di kemarin itu memang mendasari keresahan-keresahan politik yang Bang Panji selama ini kumpulkan? Saya rasa apapun yang jadi, nah ini mungkin agak panjang sedikit ya, mungkin saya yang rugi nih, tapi intinya ketika pertunjukan stand up comedy dibuat, itu dibuat untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri. Kalau saya bikin materi stand up untuk saya sendiri, yang ketawa hanya saya. Artinya apapun yang saya bawakan di atas panggung, ketika sudah disajikan di sebuah pertunjukan, itu adalah karena dia mewakili keresahan masyarakat masyarakat banyak, dan itu bisa membuat tawa orang banyak. Ketika tawa itu tercipta, berarti mereka mengerti, mereka menemukan lucunya, dan selalu pertunjukan saya seperti itu. Dan bukan cuma saya, semua pelawak, semua komika ketika membuat sebuah pertunjukan itu tidak didesain untuk dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri yang harus ketawa, tapi harus masyarakat. Sehingga apa yang ada di atas panggung adalah gambaran dari potret masyarakat yang nonton dia. Karena tiap komika segmennya masing-masing. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.